Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, khamsu yuftirna as-sha'im, al-kidhbu wal ghibah wan namimah wal yamin al-kadhibah wan nazru bisyahwah. Ada 5 perkara yang akan mampu membatalkan pahala puasa seorang. Artinya dia akan terjebak dalam sebuah hadis yang pernah diutarakan oleh Nabi, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasa tersebut kecuali hanya haus, dahaga dan lapar. Kenapa demikian? Karena tidak menjaga 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama, al-kidhbu, dusta, berbicara yang berbalik dari fakta, berbicara yang terbalik dari kenyataan, itu disebutkan dengan dusta. Nabi sangatlah anti terhadap orang-orang yang dusta. Beliau pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, al-kidhbu la ummati, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbicara bukan pada faktanya, maka itu akan termasuk dalam kategori dusta dan bukan umatku, kata Nabi. Sehingga dusta ini memicu untuk hilangnya pahala puasa yang sedang kita laksanakan nantinya dalam bulan suci Ramadan. Dusta ini juga merupakan sebuah pekerjaan yang keji, yang mana tidak ada pada diri Nabi dan tidak pernah beliau melakukan aktivitas ataupun hal-hal yang berbau dusta. Di zaman yang milenial ini lebih dikenal dengan bahasa yang lebih familiar di kalangan pemuda-pemuda sekarang adalah hoak. Isu-isu yang hoak itu termasuk orang-orang yang penyebar isu hoak, termasuk dalam kategori berbicara dusta. Maka dalam bulan Ramadan ini haruslah kita jaga supaya utuh pahala puasa yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Yang kedua, al-ghibah. Apa makna ghibah? Ini ada beberapa pendapat ulama, sedangkan dalam kitab Taisirul Khalaq dijelaskan bahwa ghibah dzikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi, membicarakan terhadap kawan kita, saudara kita, tetangga kita, akhi kita. Dzikru akhika bima yukrahu, dengan sesuatu yang mana akan membuat dia marah kalau dia mendengar apa yang kita bicarakan, walau fi wajhihi, sekalipun hal tersebut ada pada dirinya. Misalkan seseorang yang hitam kelam, dia marah saat kita sebutkan hitam, kita berbicara terhadapnya di belakang, walaupun hitam adalah bawaan tubuhnya, maka itu termasuk dalam ghibah. Kita definisikan sekali lagi, ghibah dzikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi. Namun ada ghibah-ghibah, ada sebuah hal ataupun pembicaraan yang tidak termasuk dalam ghibah, pengecualian, mustasnayat daripada ghibah. Ada 6 perkara akan kita bahas di pertemuan selanjutnya nantinya. Yang ketiga yaitu namimah, adu domba. Kalau dalam bahasa kita adalah orang-orang yang membawa berita tujuannya untuk mengadu 2 orang supaya terwujudnya pertikaian dan perselisihan. Misalkan kita datang ke si A, kita berbicara, si Fulan itu tidak bagus tanggapan terhadapmu, sehingga memicu si Fulan itu amarah. Kita datang ke si B, kita sampaikan kepada si B, si Fulan tersebut akan marah kepadamu, padahal kitalah yang menjadi provokator di antara mereka berdua. Maka provokator ini termasuk dalam kategori orang yang namimah, mengadu domba antara 2 orang yang tidak terjadi, yang tidak ada nyangkut pautnya. Datang kita menjadi orang tengah dan provokasi. Nah, terjadilah pertikaian di antara mereka, maka namimah itu termasuk dalam kategori menghilangkan pahala puasa kita. Yang selanjutnya, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Sedikit-sedikit, wallahi, ballahi, tallahi, demi Allah. Kalau kita bersumpah palsu, artinya sumpah yang kita lakukan untuk meyakinkan orang lain, tetapi pada kenyataannya bukan demikian. Misalkan ada suatu hal yang memang sudah terbukti kita yang melakukannya, tapi kita bersumpah bahwa kita tidak melakukannya, maka sumpah palsu itu termasuk dalam suatu hal yang membatalkan pahala puasa kita. Yang terakhir,
An-nadhru bisyahwa, melihat dengan pandangan batin. Ini ada beberapa kajian, ada yang berpendapat kalimat an-nadhru dan ra'a itu berbeda. Kalau ra'a itu melihat sepintas, tetapi kalau an-nadhru itu melihat lebih dalam. Maka an-nadhru bisyahwah, melihat sesuatu hal dengan pandangan syahwat, itu akan memicu batalnya pahala puasa yang sedang kita kerjakan. Bagaimana contohnya? Misalkan kita lihat seorang perempuan bukan dengan pandangan biasa, sehingga akan memicu tergentarnya syahwat yang kita miliki, maka itu akan membatalkan pahala puasa kita. Begitu juga kalau dalam bahasa Aceh, ingat ke payih, kalen payih ingat ke bilih, itu akan membatalkan pahala puasa kita. Seperti itulah perumpamaannya. Maka 5 hal tersebut harus kita hindari supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala, hanya yang ada lapar dan dahaga dalam kehidupan di bulan suci Ramadan. Yang pertama dusta, yang kedua ghibah, yang mengupat, yang ketiga namimah, adu domba, yang keempat al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, yang terakhir melihat sesuatu dengan pandangan syahwat, itu akan membatalkan pahala puasa yang kita laksanakan. Semoga bermanfaat. Ikutilah terus, jangan lupa di-share, di-like dan di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.